Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Agro Desa. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa tips terkait dengan peternak pemula. Yang pertama itu, kalau membeli bibit atau bakalan itu hendaknya yang bagus posturnya dan tentunya sehat, matanya mengkilap, yang jelas ganteng lah, seganteng yang punyanya. Ya, jangan kalah sama sapinya, maksud saya jangan kalah sama yang punyanya. Kalau yang punyanya ganteng, harus sapinya juga ganteng dong, supaya kelihatan lebih hidup di kandangnya, guys. Kemudian tips yang kedua yaitu mendirikan kandang. Jadi kandangnya harus safety, aman. Yang pertama itu terlindung dari terik matahari dan hujan. Kedua, dari lantainya juga terbuat dari bahan yang keras seperti beton maupun kayu. Tapi saya lebih sarankan untuk menggunakan bahan beton, apalagi sapi jenis limusin, simental atau brangus, atau jenis sapi unggulan atau sapi berpotensi besar. Sebab kalau misalkan pakai lantai kayu akan mudah rapuh atau patah, sehingga tidak safety bagi ternak atau hewan. Kemudian tips selanjutnya, guys, yaitu mendirikan kandang hendaknya dekat dengan pakannya atau lahan rumput supaya memudahkan untuk pengangkutan rumput. Ya, jadi kita terasa atau tidak terasa setengah mati lah. Apalagi kalau kita peternak tidak ada hari libur, biar hari Minggu atau hari raya sekalipun kita masih tetap bergelut dengan persapian. Kemudian selanjutnya yaitu kalau memberikan makan ya secukupnya saja, jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Kenapa? Karena kalau berlebihan biasanya sapinya akan bumbuan rumputnya kan sayang begitu. Apalagi kita yang setengah mati pakai tenaga manual pula, apalagi rumputnya terbatas. Jadi kasih makanan yang secukupnya saja, guys. Kemudian tips selanjutnya yaitu ya kalau beternak harusnya punya niat yang baik, berpikiran positif, karena apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi tetap berpikiran positif. Kemudian tips selanjutnya yaitu rutin memandikan sapi, ya minimal 3 kali seminggu lah, atau setiap hari. Cuma kita lihat dari cuaca, kalau misalkan sering hujan mungkin sekali seminggu. Beda kalau misalkan musim kemarau bisa setiap hari, karena mungkin sapinya terasa gerah atau panas. Tips selanjutnya itu menyediakan makanan suplemen seperti vitamin, obat cacing, mineral dan lain sebagainya. Ya, tips selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kandang, guys. Di kebersihan kandang juga harus dijaga supaya sapinya lebih bahagia lah kalau seperti manusia, dan ketika istirahat dia bisa istirahat dengan pulas atau tidur dengan nyenyak. Tips selanjutnya yaitu mengontrol kesehatan. Jadi kita juga perlu kontrol kesehatan, misalkan per semester atau per triwulan lah. Kita bisa panggil mantri atau dokter hewan untuk mengecek kesehatannya. Kalau perlu dikasih vitamin setiap bulan kalau memungkinkan.
Jadi tambahan untuk membersihkan kandang paling sedikit 2 kali sehari. Yang pertama itu pagi hari sebelum dikasih makan, kemudian yang kedua menjelang malam atau sore hari, supaya sapinya atau kandangnya dalam kondisi bersih pada saat menjelang malam. Ya, untuk selanjutnya jangan lupa dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe ketika dianggap bermanfaat, kemudian like dan tinggalkan komen atau komentar jika ada hal-hal yang mau dibahas selanjutnya atau masukan, dan bisa di-share ke teman-teman peternak jika dianggap channel ini cukup bermanfaat. Tips selanjutnya yaitu memberikan mineral berupa garam kasar, karena biasanya air susah minum kalau misalkan tidak dikasih garam airnya. Jadi perlu diberi garam agar sapinya tetap minum setiap hari, atau diberikan makanan tambahan berupa dedak kemudian dicampur dengan air, tergantung dari selera sapinya. Supaya apa? Supaya sapinya tetap minum. Karena biasanya juga kalau misalkan musim hujan sapinya susah sekali minum. Jadi tips saya untuk bagaimana sapinya agar tetap minum setiap hari pada saat musim hujan, perlu diberikan garam atau dedak atau makanan tambahan supaya sapinya kita rangsang atau apa namanya lah, supaya sapinya tetap minum. Ya, kemudian tips selanjutnya kontrol sapi, melihat kondisi tubuhnya atau kondisi badannya. Jadi ciri-ciri sapi kalau misalkan punya gejala kecacingan dan lain sebagainya, biasanya itu fesesnya menjadi bau. Kemudian tanda-tanda selanjutnya memiliki kotoran mata yang berlebihan, atau banyak dihinggapi lalat dan bulunya berdiri atau kusam. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi mungkin itu saja guys yang sempat saya share pada kesempatan ini.